Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sirul Asrar, dan ini adalah episode yang ke-16 kalau nggak salah ya. Jadi untuk teman-teman yang ketinggalan untuk pembacaan kitab ini, silakan lihat di playlist channel Spirit Islam ini ya. Dan untuk teman-teman yang berkenan, silakan juga subscribe, like video ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, langsung saja. Ini di halaman 70 ya kalau yang kitab yang saya baca ini. Dan pembahasannya itu adalah tentang taubat dan talqin. Ya, masih membahas tentang taubat dan talqin. Al-Faslul Khamis ya, pasal yang kelima, fi bayanit taubah wa talqin, menjelaskan tentang taubat dan talqin. Seperti yang pernah kita bahas bahwa taubat itu ada dua tingkatan ya. Ada taubatul am, yaitu taubatnya orang umum, dan ada taubatul khos, taubatnya orang yang khusus ya, orang yang istimewa. Beda tingkatan, maka beda juga ya cara bertaubatnya. Kalau orang umum ya, itu yang biasanya melakukan dosa, biasanya melakukan kemaksiatan, dia tinggalkan itu dan dia ganti dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang biasanya punya sifat buruk, dia tinggalkan sifat buruknya, kemudian dia berperilaku baik ya. Seperti itu. Itu adalah taubatul am ya. Nah, kalau taubatul khusus bukan hanya sampai di situ. Tahapan yang awal memang harus dilakukan. Tapi ayyarji' ba'da husulit hadhihi taubah minal hasanat ilal ma'arif. Nah, dari tingkatan taubatul am itu dia pengen naik lagi tingkatannya ke tingkatan ma'arif, tingkatan ma'rifat ya, tingkatan pengenalan kepada Tuhan ya, naik derajatnya kepada tingkatan ma'rifat ya. Kalau pertama tingkat awam ya, tingkat umum atau masih tingkatul jahli, kemudian dia dinaikkan lagi levelnya kepada al-ma'arif begitu. Wa minal ma'arif ilal darajat, setelah dia ma'rifat maka dia akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Wa minad darajat ilal qurbah, dan dari memperoleh derajat tinggi di hadapan Allah, ilal qurbah, kemudian dia naikkan lagi levelnya, tingkatannya ke tingkatan qurbah ilallah. Wa minal qurbah wal ladzat wan nafsaniyah ila dzatir ruhaniyah. Nah, bukan hanya sampai kedekatan kepada Allah yang sebangsa kelezatan nafsaniyah, kelezatan diri, tetapi ila ladzatir ruhaniyah. Naikkan lagi tingkatannya kepada kenikmatan rohani. Jadi terus naik ya, terus dinaikkan levelnya. Wa huwa tarku ma siwallah wal uns biha. Apa kenikmatan rohani itu? Yaitu meninggalkan apapun selain Allah. Wa nazar ilaihi bi'ainil yaqin, dan dia melihat Allah dengan mata keyakinan. Nah, oke teman-teman, malam ini yang akan kita bahas adalah kelanjutan dari taubatul am dan taubatul khos itu. Wa haula'il madhkurat min kasbil wujud. Ketika kita telah mencapai tingkatan taubat, yang pertama taubatul am, kemudian kita naikkan levelnya menjadi taubatul khos, seperti yang sudah kita jelaskan sedikit tadi. Nah, ada beberapa syarat
yang harus dipenuhi agar taubatul khos ini benar-benar sempurna. Apa? Wa hadhihi haula il mazkurat min kasbil wujud, yaitu belajar untuk memfanakan diri, meniadakan diri. Ya, tidak menganggap bahwa semua itu adalah hasil jeripayah diri sendiri. Ya, itu perbuatan baik yang kita lakukan, pertobatan yang kita lakukan, ya. Semua ya amal-amal soleh yang kita lakukan itu sudah tidak dilekatkan kepada dirinya. Justru semata-mata itu adalah karunia, ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia paham bahwa hakikatnya yang menggerakkan dia untuk berbuat baik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi min kasbil wujud itu sudah dihilangkan. Kenapa tidak boleh ya menganggap bahwa semua itu adalah kegiatan kita atau perbuatan kita? Tidak boleh dianggap seperti itu. Wakasbul wujud dzambun, karena menganggap semua itu adalah perbuatan diri kita itu adalah dosa, pengkhianatan kepada Tuhan, pengkhianatan kepada Allah. Karena orang yang sudah pada tingkatan yakin, dia benar-benar paham, benar-benar yakin bahwa semua yang dia lakukan ya semata-mata itu hanya melakukan kehendak Allah, ya, yang menggerakkan Allah, yang berkehendak Allah. Jadi kita itu hanya melakukan saja, kita itu hanya hanya wayangnya saja. Jadi hakikatnya yang berbuat semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kama qila wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzambun akhar. Seperti dikatakan ya dalam sebuah pepatah, wujuduka dzambun. Ya. Keakuan diri kita, ya, keakuan akan keberadaan diri kita itu adalah dosa. Ya. Kalau kita masih mengaku diri kita ini ada, itu adalah dosa. La yuqasu bihi dzambun akhar, yang tidak bisa disamakan dengan dosa yang lain. Jadi dosanya itu sudah tingkatan dosa, kalau menurut orang sufi itu dosa besar, ya. Ya, ini menurut orang sufi. Kenapa kita dikatakan berdosa ketika kita menganggap bahwa diri kita masih ada? Karena di situ bertentangan dengan sifat hakikat dari diri manusia itu sendiri. Karena sifat hakikat manusia itu adalah adam, tidak ada. Manusia itu hakikatnya tidak ada. Yang ada itu, yang wujud itu adalah Allah, yang wajibul wujud itu adalah Allah. Tidak mungkin ada dua zat yang wujud. Manusia wujud, Allah wujud, nggak mungkin. Ya, pasti di antara salah satunya. Kalau ada yang wujud itu ada kebalikannya, yaitu adam. Kalau Allah ada, maka manusia tidak ada. Itu kebalikannya seperti itu. Makanya kalau kita masih menganggap bahwa diri kita ada, kita menganggap bahwa kita berbuat kebaikan, ya, itu adalah dosa besar, pengkhianatan. Ya, kalau kita gambarkan mungkin seperti ini ya. Kita membantu orang lain. Ya, kita membantu orang lain. Tapi kita tidak menyerahkan secara langsung. Ya. Kita amanatkan bantuan itu kepada si A. Nah, kemudian si A ini menyampaikan amanat dari kita. Disampaikan kepada pihak yang akan dibantu. Kata si A, ngomongnya nih, ini adalah bantuan dari saya, ya, untuk kamu. Padahal bantuan itu dari kita, ya, bukan dari si A. Si A hanya pelantara saja. Coba bayangkan betapa sangat berkhianatnya si A ini, yang tidak menyampaikan amanat dari kita, ya. Padahal si A ini hanya sebatas perantara saja, ya, pesuruh saja. Nah, seperti itulah ketika kita mengaku berbuat semua kebaikan itu, ya, kita meniadakan Allah, bahwa semua itu yang berbuat Allah,
maka sama saja seperti kita menafikan Allah. Itu dosa besarnya. Kama qalu, seperti juga dikatakan oleh para ulama, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya, kebaikan orang-orang yang makom abror, ya, kebaikan orang-orang yang makom abror itu adalah keburukan bagi orang-orang yang makomnya sudah muqarrabin. Orang yang sudah dekat sekali dengan Allah, ya. Sudah sangat dekat sekali dengan Allah. Ya. Itu ya keburukannya aja, ya. Keburukannya itu adalah kebaikan makom abror. Wa sayyiatul muqarrabin hasanatul abror, ya. Jadi tingkatannya sudah beda. Ya. Kemudian apa sih perbedaan dari al-abror dan al-muqarrabin? Di sini dikatakan al-farqu bainal abror wal muqarrabin, perbedaan antara makom abror dengan makom muqarrabin, annal muqarrabin humul ladzina akhadhu an hududhim wa iradatihim wastu'milu fil qiyami bi huquqi maulahum mubudiyatan wa talaban liridha. Jadi orang-orang yang muqarrabin ini mereka berbuat baik dan mereka paham, mereka sadar, mereka yakin bahwa mereka ini hanya melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhannya, ya, melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyatan wa talaban liridhah, dan niatnya pun hanya ingin mengabdi, semata-mata pengabdian dia kepada Allah, dan dia selalu mencari ridho Allah. Ya. Wa annal abrar humul ladzina baqu an hududihim wa iradatihim wa aqimu fil a'mal as-solihah wa maqamatil yakin yujzau an mujahadatihim bi raf'i darajat. Sementara makom abrar mereka juga berbuat baik, ya. Mereka melakukan amal-amal soleh, ya. Bahkan mereka penuh dengan keyakinan, tetapi ya tujuannya adalah supaya dia mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah. Itu bedanya. Orang yang bekerja, ya, benar-benar karena pengabdian, itu berbeda dengan orang yang bekerja tapi karena dia pengen dapat dapat kedudukan tinggi di hadapan sang majikan. Itu beda. Orang yang benar-benar mengabdi dengan orang yang hanya ingin mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan majikan, itu beda. Cara kerjanya beda. Ya. Walidzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru kulla yaumin mi'ata marrah. Oleh karenanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta ampun, beristighfar kepada Allah setiap hari itu sebanyak 100 kali, ya. Karena saking lembutnya, ya. Lembutnya makom ini. Jadi Kanjeng Nabi itu manusia yang dijamin oleh Allah tidak melakukan dosa. Sudah termaksum, ya, sudah dimaksum, dijamin tidak akan melakukan dosa. Tidak pernah sekalipun Kanjeng Nabi berbuat dosa. Tetapi meskipun begitu Kanjeng Nabi selalu meminta ampun. Ya, meminta ampun, beristighfar kepada Allah sehari 100 kali. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi paham betul, ya. Jangan sampai dia ini mengaku akan keberadaannya, ya. Mengaku kebaikan-kebaikan itu dia yang melakukan. Jadi terus dijam, ya. Terus berulang-ulang. Ketika ada terbesit sedikit pun pengakuan bahwa sayalah yang berbuat baik, sayalah yang menolong orang itu dan lain sebagainya. Nah, itu harus terus kita meminta ampun. Ya Allah, ampuni saya. Barangkali saya salah. Ya Allah, terus. Jadi jangan sampai ada pengakuan kepada dirinya itu. Kama qala Allah Ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad, wastaghfir li dzambik, ya. Wastaghfir li dzambik. Mintalah ampun atas dosamu. Ai li dzambi wujudik. Artinya dosa atas pengakuan keberadaanmu. Dosa atas pengakuan keberadaanmu. Jadi orang yang sudah makomnya
muqarrabin, itu sudah harus benar-benar memfanakan diri, ya, belajar memfanakan diri. Dia melihat semuanya adalah Allah yang melakukan, dia melihat semuanya adalah Allah yang berbuat baik, dan seterusnya. Wa hadza huwal inabah, dan inilah yang dinamakan pertaubatan, ya. Apa pertobatan itu? Inabah itu apa? Ya, inilah hakikat inabah. Wa innal inabah ruju' an kulli ma siwallahu ilaih. Yang namanya inabah yaitu mengembalikan apapun selain Allah kepada Allah. Ya, mengembalikan apapun selain Allah kepada Allah. Ya. Ya, itu. Jadi semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kebaikan kita, ya, semuanya amal-amal kita, itu semuanya sebenarnya Allah yang melakukan semua itu. Itu adalah kebaikan Allah. Dikembalikan semuanya kepada Allah. Itulah pertobatan yang sesungguhnya. Jadi sudah sangat berbeda, ya, makomnya taubatul am dengan taubatul khos. Karena kalau taubatul am hanya sekedar dia meninggalkan kemaksiatan, kemudian dia berbuat kebaikan, ya, kemudian dia berbuat baik. Tapi kalau orang yang sudah taubatul khos, bukan hanya berbuat baik, tetapi dia paham betul, ya, harus benar-benar paham bahwa kebaikan itu semata-mata hakikatnya adalah Allah yang melakukan. Seperti itu. Wadukhul fi salamil qurbah fil akhirah. Setelah itu dia akan di akhirat nanti akan selamat dan akan mendapatkan kedudukan qurbah, dekat dengan Allah. Wa nazar ila wajhillah, dan juga bisa melihat Allah nanti di akhirat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ibadan abdanuhum fid dunya wa qulubuhum tahtal arsy. Allah Subhanahu wa taala itu punya hamba-hamba, ya, yang mana badannya di atas bumi, ya, wa qulubuhum tahtal arsy, tapi hatinya di bawah arsy, ya. Badannya di bumi tapi hatinya di arsy. Mereka lah orang-orang yang itu, seperti itu. Fa inna ru'yatallah la tahsul fid dunya. Kenapa? Karena melihat Allah di dunia itu tidak mungkin terjadi. Seperti, ya, cerita yang sering kita dengar, Nabi Musa yang begitu pingin melihat eksistensi Allah, ya, pingin melihat zatnya Allah itu, sampai, ya Allah, saya pingin lihat engkau, gitu. Kata Allah, ya udah, coba aja, kalau kamu mampu lihat itu gunung, kalau dia masih tetap pada kondisinya, maka engkau akan melihat aku. Ternyata setelah Allah tajalli, gunung itu meledak, ya. Jadi Nabi Musa yang tingkatannya Nabi aja nggak sanggup. Jadi setiap manusia itu tidak ada yang sanggup melihat zatullah, ya, di dunia ini. Bal tahsulu ru'yatu sifatillah. Tapi di dunia ini kita bisa melihat sifat-sifat Allah fi mir'atil qalbi, yaitu di dalam hati yang menjadi cermin, ya. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, ra'a qalbi rabbi, ya. Kata Umar bin Khattab, saya melihat Tuhanku di dalam hatiku, ya. Hatiku melihat Tuhanku, ya. Ra'a qalbi rabbi, ya, hatiku melihat Tuhanku. Ai binuri rabbi, yaitu dengan cahaya Tuhanku. Fal qalbu mir'atun lil aksi jamalillah, karena hati itu adalah cermin dari keindahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, dengan kata lain, ya, Baitullah yang sesungguhnya itu adalah fil qalbi, di dalam hati. Hati kita ini adalah rumah Allah, ya. Kalau kita pengen melihat Allah, maka harus dengan hati yang bersih, harus dengan hati yang murni, ya, hati yang terdalam. Maka di situ kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, mungkin pembacaan kitab kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat walafiat dan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Kalau teman-teman suka dengan channel ini silakan di-subscribe, di-like, ya. Kalau tidak suka silakan di-dislike saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.